Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilek-pilek bikin konten, nungguin pilek selesai, kelamaan ya. Sebelum Mimin buat alur cerita Cobra Kai season yang kelima, ada baiknya kita nonton dulu season yang keempat ini, khusus episode ke-9 dan ke-10, yang menurut Mimin, 2 episode terakhir ini paling seru. Berikut alur ceritanya. Akhirnya kejuaraan karate All Valley yang ke-51 dimulai. Ada dojo dari Miyagi-Do yang sejak tahun 1984 dan 1985 mendominasi, tentunya dengan kekuatan bertahannya. Dojo ini dipimpin oleh Daniel LaRusso. Kemudian pesaingnya adalah dojo Cobra Kai yang sekarang dipimpin oleh John Kreese dan Terry Silver. Serta dojo yang terakhir yang baru saja dibentuk oleh Johnny Lawrence yang bernama Eagle Fang. Di sana ada juara bertahan tahun lalu ya, yaitu Miguel Diaz. Kali ini peraturannya sedikit diubah. Juri akan memberikan nilai dimulai dari keterampilan atau skill yang dipunya oleh masing-masing peserta. Siapa dojo yang mendapat poin tertinggi, dia akan menjadi juara umum. Sedangkan piala kemenangan akan dibagi menjadi 2, kelompok putra dan kelompok putri. Babak keterampilan pertama dipegang oleh Miyagi-Do, disusul posisi kedua Eagle Fang dan Cobra Kai pada posisi yang kelima. Lanjut babak yang kedua, Cobra Kai mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Tapi sayang, dojo Miyagi-Do dan dojo Eagle Fang banyak melakukan kesalahan. Dojo Cobra Kai mendapat nilai poin tertinggi sekarang, menggeser Miyagi-Do pada urutan kedua dan Eagle Fang pada urutan ke-6. Pertunjukan karate itu juga dimeriahkan oleh penyanyi Carrie Underwood. Babak kualifikasi akhirnya dimulai. Peserta dari setiap dojo melawan peserta lainnya. Cobra Kai unggul dengan Robbie, Tori, Pain, dan Kyler. Dari sisi Miyagi-Do ada Samantha, Hawk, dan Demetri. Sedangkan dari Eagle Fang yang menonjol hanyalah Miguel dan satu peserta wanita yang baru. Curangnya Cobra Kai adalah murid-muridnya memakai jurus karate Miyagi-Do. Itu semua karena Robbie yang mengajarkannya. Pertarungan masuk ke babak seperempat final. Saatnya mengumpulkan poin terbanyak untuk menjadi juara umum. Dimulai dari peserta wanita dari Eagle Fang yang berhasil dikalahkan oleh Tori dari Cobra Kai. Pendudukan Eagle Fang terancam kalah ya. Mereka hanya mempunyai kesempatan atau peluang untuk menang terletak di tangan Miguel Diaz. Kemudian Kyler datang sengaja untuk memanas-manasi Hawk. Penampilan dan sikap Hawk sekarang menjadi lebih kalem ya. Setelah itu Moon datang untuk memberi Hawk semangat lagi. Pertarungan seru akhirnya terjadi antara Hawk dengan Kyler. Langsung 3 poin berturut-turut dimenangkan oleh Hawk. Giliran Samantha yang maju melawan Piper. Samantha menggunakan jurus Miyagi-Do, namun sudah bisa dibaca oleh Piper. Jadi Samantha memutuskan untuk memakai jurus dari Eagle Fang. Piper tersingkir dan Samantha menjadi pemenangnya. Sekarang giliran Cobra Kai Senior melawan Cobra Kai Junior, Robbie versus Pain. Pada awal pertarungan, Robbie kalah 1 poin dari Pain. Kemudian Chris meminta interupsi. Chris bilang jika Robbie ingin menang, jangan memandang Pain sebagai teman, melainkan sebagai lawan. Dari sinilah Robbie terhasut dan menjadi garang. Pertarungan menjadi panas ya saat Miguel melawan temannya sendiri yaitu Hawk. Sang juara bertahan melawan underdog. Miguel berhasil membuat Hawk jatuh tapi tidak dihitung poin karena ditangkis. Setelah itu Miguel ingin melakukan tendangan tornado semangka.
jurus rahasia yang diajarkan Johnny kepada Miguel dan Samantha. Namun sayangnya Miguel cedera. Lanjut ke episode ke-10, dokter bilang pinggang belakang Miguel hanyalah terkilir. Dia diberi waktu 30 menit untuk melanjutkan pertandingan, tapi Miguel boleh memilih jika ingin mundur. Kembali ke arena, Robbie sedang bertarung melawan Dimitri. Dimitri bilang meminta arahan dari pelatihnya, tapi tetap saja dia tidak bisa menang melawan Robbie. Kemudian di belakang arena terlihat jika Anthony menghampiri Pain. Dia ingin meminta maaf kepadanya atas perlakuannya selama ini yang tidak menyenangkan. Tapi Pain malah membalas Anthony dengan pukulan yang bertubi-tubi. Robbie kemudian datang meleraikan mereka berdua. Dia tidak menyangka anak didiknya itu menjadi begitu brutal. Semua ini jelas karena pengaruh Cobra Kai yang tidak mengenal ampun. Sementara itu di sisi lain, Tori berhasil masuk ke babak final. Dirinya akan bertemu dengan Samantha. Setelah itu Chris sengaja bertemu dengan Johnny. Dia meminta maaf soal Silver yang memukuli dirinya pada waktu itu. Chris bilang dia sangat peduli pada Robbie dan Johnny. Tapi Johnny mengingatkan masa lalu Chris saat dia terus memaksa Johnny untuk menang dengan cara yang kotor. Apa yang dilakukan Chris terjadi pada Johnny di masa sekarang ya? Dia memaksa Miguel untuk tetap mengikuti kompetisi itu. Padahal dia tahu Miguel belum siap, kondisinya tidak prima. Di dalam hati Miguel juga ada keraguan. Dia berkata jika Johnny bukanlah mementingkan dirinya lagi sekarang, melainkan mementingkan nama dojo Eagle Fang. Saat itu MC memberikan waktu 1 menit untuk Miguel maju ke depan melawan Hawk. Namun ternyata Miguel tidak muncul juga. Otomatis pertandingan final akan dilaksanakan antara Hawk melawan Robbie. Let's go! Semua orang mencari Miguel, namun dia tidak berada di tempatnya. Ternyata Miguel sedang mengunjungi Samantha dan memberikan semangat kepadanya. Pertandingan berlangsung kembali. Kali ini final putra yang akan bertanding duluan. Sensei Daniel menyuruh Hawk untuk memakai jurus Miyagi-Do. Pertahankan keseimbangan, maka poin akan datang dengan sendirinya. Namun baru saja dimulai, Robbie langsung mendapat 1 poin. Hawk kembali lagi ke Sensei Daniel. Kali ini dia berbeda menasehatinya. Dia bilang, kamu lebih lama di Cobra Kai dibanding Robbie. Jadi saatnya serang dia duluan. Artinya Hawk disuruh memakai jurus Cobra Kai itu sendiri ya. Pertarungan sengit terus terjadi. Semua pukulan sama-sama ditangkis hingga akhirnya Hawk mendapat kesempatan untuk memukul. Namun bel berbunyi. Tandanya waktu 3 menit bertanding sudah habis. Juri memutuskan perpanjangan waktu. Siapa yang memukul duluan, dialah pemenangnya. Robbie kembali ke Cobra Kai. Dia berselisih dengan Sensei Silver. Sedangkan Hawk mendapat saran dari Daniel jika dia boleh mengeluarkan semua jurusnya. Jurus yang selama ini Hawk pelajari di Cobra Kai dengan 2 pelatih, Chris dan Johnny. Ditambah Hawk juga menguasai ilmu karate dari Miyagi-Do. Saat itu Robbie tinggal memukul ya, maka dia akan menang. Namun dia melihat Pain. Pertarungan kembali dilanjutkan. Kaki Hawk sempat terkena tangkisan yang keras dari Robbie. Dan setelah itu juara karate putra dimenangkan oleh Miyagi-Do. Tapi masih ada finalis putri. Jika Miyagi-Do menang, maka mereka menjadi juara umum. Namun jika mereka kalah, maka Cobra Kai yang akan menang. Itu semua tergantung dari poin yang dimiliki oleh dojo masing-masing. Di belakang arena, Amanda menghampiri Tori. Dia bilang ini adalah saatnya Tori membalas budi baiknya. Tapi bukan berarti Tori harus mengalah. Melainkan Amanda bilang Tori cukup bermain dengan adil. Pastikan Samantha tidak terluka. Daniel dan Johnny mengobrol ya. Daniel bilang selama ini dia telah keliru. Dia hanya fokus mengajari muridnya dengan ajaran Pak Miyagi. Padahal Pak Miyagi sendiri pernah bilang, bonsai itu akarnya sudah kuat. Biarkan dia tumbuh dengan caranya sendiri. Dia baru tersadar ketika melihat putrinya Samantha bertanding. Johnny berbalik minta maaf karena dia cemburu atas kedekatan Daniel dengan Miguel.
Kata Daniel, khusus untuk hari ini nama Miyagi-Do berubah menjadi Miyagi Feng. Sensei Daniel membolehkan Samantha menggunakan jurus apa saja ya, selama itu menjadi bagian dari dalam dirinya. Awal pertarungan, Samantha langsung menerapkan tendangan tornado terbang atau tornado semangka. Tori kembali ke senseinya. Dia bilang Samantha bukan memakai jurus Miyagi-Do seperti yang diajarkan Robby. Sensei Silver menyuruh Tori meluapkan amarahnya di arena. Skor 2-1 untuk Tori. Kali ini Samantha yang meminta nasihat dari para mentornya. Daniel hanya bilang gunakan instingmu untuk bertarung. Pukulan Samantha mengenai Tori, tapi wasit bilang Tori sudah lebih dulu keluar dari garis. Pertarungan kembali dilanjutkan dan kali ini skornya imbang 2-2. Mata Samantha terkena sikut dari Tori. Dia tidak sengaja melakukannya. Tori mendapatkan 1 peringatan, tapi kata Johnny harusnya Tori mendapat pengurangan poin. Dia kembali ke Silver yang menyuruhnya bermain kotor, tapi Chris kali ini berbeda. Dia mengingat apa yang telah dilakukannya kepada Johnny di masa lampau. Dia menyuruh Tori bermain sesuai dengan kata hatinya. And fight! Dan akhirnya Tori menang dengan adil ya. Dia bahkan sempat menghampiri Samantha menanyakan keadaannya. Cobra Kai menjadi juara umum tahun ini. Silver kemudian mengumumkan jika dia akan memperluas cabang dojo Cobra Kai. Saat Tori merayakan bersama teman-temannya, dia tidak sengaja melihat Silver berbicara dengan wasit. Ternyata Silver menyogok wasit itu untuk membuat Tori menang. Padahal kalau dihitung, Samantha mendapat 3 poin duluan. Beberapa waktu berlalu, Johnny datang ke dojo Cobra Kai. Robby ternyata mengikutinya. Johnny berusaha menghibur Robby yang kalah di pertandingan, tapi kata Robby itu tidak jadi masalah. Robby kemudian bercerita tentang Pain, junior yang selama ini dia didik. Ternyata cara mendidiknya salah. Dia menjadikan Pain orang yang beringas dan dia sadar dia seperti bercermin kepada dirinya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Silver mengajak Chris merayakan kemenangannya. Namun ada udang di balik batu ya. Silver telah melihat Chris menjadi lembek, jadi dia berniat menyingkirkannya, yaitu dengan cara memanggil polisi untuk menangkap Chris atas tuduhan pemukulan dengan sengaja kepada Stingray. Stingray sengaja melakukan itu atas suruhan Silver agar dia bisa kembali ke Cobra Kai. Miguel tidak kembali ke rumah. Dia meninggalkan sebuah surat. Isinya adalah jika dirinya akan mencari jati diri. Pertama-tama Miguel ingin mencari keberadaan ayahnya. Dan season keempat ditutup dengan Daniel yang pergi menemui Chosen. Mereka berdua akan bekerja sama untuk menghentikan Cobra Kai. Bagaimana kelanjutannya? Ditunggu season kelimanya ya. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.